Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutor fisika kali ini. Jadi di sini nanti bakal bahas elektrostatistika yang dimana nanti kita bakal bahas kuis kelas kemarin. Terus sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Mungkin si Erwan bisa mulai sekarang ya. Oke, ketemu lagi dengan tutor awal. Ini langsung harus klarifikasi bahwa di tutor awal kali ini tidak membahas kuis kelas ya, karena saya sendiri tidak punya soalnya. Kali ini saya akan bahas materi hukum gas dan potensial listrik. Kalau gitu mending langsung saya share screen aja. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, bisa. Oke. Pertama di bab hukum Gauss dulu. Yang harus kita tahu di hukum Gauss, pertama itu flux. Flux, apa itu flux? Flux adalah hasil perkalian skalar. Hasil perkalian skalar dari apa? Dari vektor medan listrik. Dari vektor medan listrik dan vektor luas permukaan. Nah, vektor luas permukaan itu arahnya tegak lurus dengan permukaannya sendiri. Terus flux ini simbolnya seperti ini, dan ini formulanya. Flux sama dengan E vektor E dot vektor A. Lalu perkalian vektor berarti magnitudo E dikali dengan magnitudo A di cos theta. Ini flux. Kemudian untuk hukum Gauss sendiri, hukum Gauss sendiri, hukum Gauss. Jelasan hukum Gauss dulu, berarti hukum Gauss adalah kombinasi dari flux dalam permukaan tertutup dan jumlah Q yang dikandungnya, muatan yang dikandungnya. Nah, bentuk jelek banget. Masih tutup jelek. Bentuk ini adalah maksudnya dari
Maksud dari bentuk ini adalah integral dari permukaan tertutup. Dari E dA sama dengan Q per epsilon 0. Ini formula dari hukum Gauss sendiri. Lalu, setelah hukum Gauss yang perlu dimengerti di bab ini adalah induktor dan isolator dan konduktor. Oke. Isolator dan konduktor. Saya gambar dulu bola. Ini bola. Dan ini. Ini bola. Yang membedakan isolator dan konduktor sendiri, konduktor muatannya bisa bergerak dengan bebas dan singkatnya kalau di bab ini kita kenalnya konduktor itu muatannya di pinggir-pinggir terus. Dan di tengahnya nggak ada medan listrik karena Q-nya 0. Jadi kalau di isolator, di konduktor, misal kita gambar batasan Gauss di sini. Di sini kita akan dapatkan Q sama dengan 0 ketika Q 0, medannya juga 0. Sementara kalau kita gambarnya Gauss di luar, permukaan Gauss di luar, kita akan dapatkan Q-nya tidak sama dengan 0. Bentar. Belum. Q tidak sama dengan 0, sehingga E itu medan listrik, juga tidak sama dengan 0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah 10 detik. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Pertama flux, kemudian hukum Gauss, dan isolator, dan konduktor. Lalu sekarang kita masuk ke latihan soal. Sampai gua dong, tolong. HP belum bayar, udah rusak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Kerjaannya bisa dengan memanfaatkan yang sudah kita ketahui tadi. Misalnya suatu konduktor terisolasi dengan bentuk sembarang mempunyai muatan neto 10 kali 10 pangkat 6 kolom. 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom.
di bagian dalam konduktor terdapat lubang yang mengandung muatan listrik Q sama dengan di positif 3 kali 10 pangkat negatif kolom. Berapa muatan di A? A pada dinding lubang, dan B pada permukaan luar konduktor. Oke. Suatu konduktor. Bentuknya sembarang, berarti bisa kita gambar gini, mungkin. Nah, dan di dalamnya ada muatan titik dengan muatan plus Q. Nah, kita kerjakan pertanyaan yang A dulu. A, pada dinding lubang. Nah, pada dinding lubang ini kita buat permukaan Gauss dulu. Permukaan Gauss. Ini seharusnya permukaan Gauss-nya mengikuti bentuk dari dindingnya, tapi saya tidak bisa menggambarnya. Oke, kembali lagi ke soal. Saya sudah menggambar permukaan Gauss-nya. Dan kita tahu di materi ini tadi yang konduktor dan isolator, kalau di dalam dinding itu E-nya sama dengan 0 karena Q-nya sama dengan 0. Nah, padahal di dalam sini ada muatan titik yang besarnya adalah plus Q. Kita carinya Qn close. Nah, bagaimana caranya biar di dalam sini, di dalam permukaan Gauss-nya tuh muatannya jadi netral. Nah, karena konduktor itu muatannya ada di dinding-dinding aja, jadi di sini ada muatan negatif. Muatan negatif sebesar negatif Q. Jadi di dalam dinding lubang ini Q enclosed-nya adalah Q dikurangi Q atau plus Q plus negatif Q. Langsung kerjakan yang B. Nah, pada permukaan luar konduktor. Jadi kita buat Gauss-nya seharusnya berbentuk seperti konduktornya, tapi saya sekali lagi tidak bisa menggambarnya. Oke. Pada permukaan luar konduktor, sama berarti kita cari nah, plus 10 kali negatif 6 kolom. Jadi Q besar netonya ini. Dan di dalamnya, di dalam dari konduktor ini terdapat muatan titik, yaitu Q. Jadi tinggal kita total di sini, tinggal di plus 10 pangkat 6 kolom plus 3 kali 10 pangkat 6 kolom. Total 13 kali 10 pangkat 6 kolom. Kenapa kita di sini kita pakai 10 dan kenapa negatif Q-nya enggak kita masukin ke hitungan? Karena di sini yang kita ketahui itu muatan itu. Nah, muatan itu udah yang positifnya dikurangi dengan negatifnya. Jadi total udah 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Untuk soal ini ada pertanyaan nggak?
Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor kedua ini. Gambar di samping menunjukkan penampang melintang melalui dua keping non-konduksi yang besar dan sejajar. Dengan distribusi muatan positif yang identik dan dengan densitas di kepingannya. Oh. Nah, di keping seperti ini yang sangat luas, permukaan gausnya berbentuk kotak. Belum tentu kotak juga sih. Dan yang ini kotak, terus ini punya sisi depan, samping, dan belakang. Dia punya sisi samping, depan, dan belakang, tapi karena posisinya tegak lurus dengan permukaannya, jadi cos θ-nya sama dengan 0. Jadi yang perlu kita cari cuma di permukaan yang di atasnya dan di bawahnya. Oh, nanti di yang atas dot DA sama dengan Q. Q-nya kita karena di sini udah ada distribusi muatannya, kita pakai distribusi muatannya yaitu sigma, karena sigma konstan yang perlu integral cuma DA-nya per N0, epsilon 0. Oke. Karena E tergantung kepada jarak, dan jarak dari keping ini ke permukaan gausnya selalu sama, E di sini adalah konstan. Jadi E bisa dikeluarkan dari integralnya. Dan tersisa dA per epsilon 0. Nah, integral dA ini apa? Integral dA ini sendiri adalah luas dari permukaannya. Sebenarnya permukaannya ada dua, atas bawah.
Kalau gimana? Kan ada yang arah ke atas dan arah ke bawah. Nah, ketika dihitung, ketika di atas keping yang dihitung hanya masing-masing satu yang ke arah atas. Jadi untuk ini kita cari dengan A-nya tidak dikali 2. Jadi E dari integral dA menjadi A sama dengan sigma integral dA menjadi A juga epsilon 0. Di sini ada 2A, jadi kita bisa coret. Jadi ketika ada keping seperti ini, E tidak tergantung kepada luasnya. Oke, pertama A. Berapa E pada titik A di atas keping. Oke, berarti kita carinya dengan menjumlahkan E dari keping yang bawah dan keping yang atas. Sehingga kita dapatkan EA sama dengan 2E. Kemudian yang B, antara kedua keping, karena E di sini adalah vektor, dan yang dicari adalah di antara kedua keping ini. Keping atas, vektornya vektor E mengarah ke bawah, dan keping yang bawah, vektor E mengarah ke atas. Karena besar keduanya sama, jadi EB adalah E min E, sama dengan 0. Kemudian C, mirip dengan yang di A. Kita hitung vektor E yang mengarah ke bawah, dari keping bawah maupun keping atas. Jadi E, C. Lalu karena yang ditanyakan juga dengan notasi vektor satuan, katakanlah di sini di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Karena ini berbentuk keping, jadi tegak terus jadi hanya punya Y negatif. Jadi E di A ini adalah 2E, vektor 2E dengan arah ke atas Y. Dan yang sorry salah tanda. Nah, yang di C karena mengarah bawah, jadi dia negatif 2E arah J negatif. Untuk nomor ini apakah ada yang ditanyakan?
Oke, kalau gitu saya lanjut. Karena sudah setengah waktu sesi, langsung saya lanjutkan ke energi potensial dan potensial listrik saja. 2. Energi potensial. Mudahnya, energi potensial itu adalah kebalikan dari kerja yang dilakukan oleh energi tiap muatan atau energi potensial dibagi Q. Akan saya tulis formulanya. W itu kerja. Energi potensialnya adalah kebalikan dari W, jadi ketika W positif, EP akan negatif. Energi potensial. Oke. Lalu EP sendiri punya rumus min Q integral EDR. Negatif EDR sendiri, maaf, negatif integral EDR sendiri adalah delta V, yaitu beda potensial. Nah, untuk V sendiri, kita bisa cari dengan rumus K konstanta kali Q per R. Ini potensial. Apakah ada yang ditanyakan untuk materi yang ini? Saya beri waktu 10 detik. Oke, akan saya lanjutkan ke latihan soal saja. Nah, sebuah kawat dengan panjang berhingga dibentuk seperti, maka potensial listrik pada titik O adalah, ini bisa kita cari dengan menjumlahkan potensial yang di kawat yang lurus
dijumlah dengan kawat yang setengah lingkaran. Pertama kita cari yang kawat lurus dulu. Kita cari VL ya, lurus. Pakai rumus K, Q per R. Nah, ini berarti apakah layarnya masih terlihat? Oh, masih sepertinya. Dikali dengan kita pakai dx di per R. K sama dengan per 4 V epsilon 0, lambdanya sendiri adalah 6 nanocoulomb per meter, sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb per meter. R-nya sendiri bisa digunakan R atau R besar plus X. Untuk yang ini saya pakai X saja, R sama dengan X. Nah, variabelnya sudah kita ketahui, saatnya menghitung. Integral dVL sama dengan K konstanta, lambda juga konstan, tinggal integral seper X dx. Nah, integral seper integralnya dari, karena saya pakai X, jadi kita pakai dari O sampai 3R, karena yang kosong ini panjangnya R. Dari 0 sampai 3R. Jadi sekarang K lambda dikali dengan integral seper X dx ln X dari 3R sampai salah. Seharusnya pakai kawat lurusnya dimulai dari R. Jadi di sini harusnya bukan 0, tapi R. Jadi 3R kurangi R, sehingga K lambda dikali dengan ln 3. Nah, ini sudah dapat untuk V dari yang panjang, tetapi baru satu saja, jadi baru yang sini.
Nah, karena potensial ini adalah besaran skalar, jadi tidak mengenal arah sehingga besar potensial yang lurus di sini akan sama dengan yang sudah dihitung. Jadi total V lurus adalah 2 kali konstanta kali lambda kali len 3. Setelah dapat yang lurus, menghitung yang setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Cari pakai V sama dengan V-nya pakai simbol ini biar seperti setengah lingkaran. Sama dengan K kali Q per R. Oke. K sudah diketahui di atas. Dan Q adalah lambda dikali panjang. Dan R-nya adalah tetap R. Salah. R-nya R besar. Sebenarnya sudah cukup informasi yang diperlukan untuk menghitung. Langsung integral. Integral V sama dengan K konstanta, kemudian lambda juga konstan, kemudian R juga konstan, yang tidak konstan adalah panjangnya, jadi ini dl. Oke, V sama dengan K lambda, R besarnya adalah R, panjangnya adalah R besar, jari-jarinya, seperti terlihat di soal. Integral dl di sini adalah keliling dari setengah lingkaran. Rumus keliling lingkaran sendiri adalah V dikali 2 jari-jari, karena setengah jari jadi dikali V kali R. Karena ada R di atas dan di bawah, kita coret. Kita dapat V dari setengah lingkaran, jadi V total sama dengan L plus V setengah lingkaran. Kita kemudian 2 dikali K dikali lambda dikali len 3 tambah dengan konstanta lambda kali dengan V. Kalau dimasukkan ke kalkulator kan didapatkan, tunggu sebentar, 6 kali 10.
Apakah ada yang salah? Dua kali seper 4 pi epsilon 0 dikali lambda. Langsung saja dimasukkan angkanya. Enam kali 10 kat negatif 6. Terus dikali ln 3 tambah per 4 pi epsilon 0 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 6 kali 3, dikali pi. Oh, kesalahan di sini karena ini nano, seharusnya bukan 6 kali 10 pangkat negatif 6, tapi kali 10 pangkat negatif 9. Sorry. 9 milimikro nano. Kita dapatkan 289,730. Jawaban saya sendiri berbeda dengan jawaban yang dijawab oleh penjawab soal ini. Oke, kalau begitu lanjut ke soal selanjutnya. Sudah berapa menit? Masih ada waktu 10 menit. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini soal terakhir karena waktu tinggal 10 menit. Tetes air berbentuk bola bermuatan 30 picocoulomb. Memiliki potensial 500 volt pada permukaan dengan V sama dengan 0 di tak terhingga. A. Berapakah jari-jari tetesan? B. Jika dua tetesan dengan muatan dan jari-jari yang sama bergabung untuk membentuk tetesan tunggal yang baru, berapakah potensial di permukaan tetesan yang baru? Oke. V di permukaan air adalah 30 picocoulomb, 3 milimikro nanti. Berarti 30 kali 10 pangkat negatif 12
column. Oh, salah. Ini bukan V. Ini seharusnya key. Lalu V di permukaan bola adalah 500 volt. V di tak hingga adalah 0. Sudah cukup informasi untuk mengerjakan pertanyaan yang A, berapakah jari-jari tetesan? Berapakah jari-jari tetesan? Bisa kita cari dengan beda potensial. Beda potensial dengan negatif E DR. Ini berarti V di bola, di permukaan bola maksudnya, kurangi dengan V di tak hingga sama dengan negatif Q per 4 Pi epsilon 0 integral dari tak hingga sampai ke jari-jarinya. Oh. Sampai ke jari-jari RA. Sini yang tersisa adalah 1/R⁴ DR. Sama dengan V 0-nya sudah diketahui 500 dan V di tak hingga sudah diketahui 0, lalu dikurangi dengan Q per 4 Pi epsilon 0. Kemudian integral 1/R⁴ min. Jadi 1 tak hingga dikurangi dengan 1/RA. Karena ada negatif di sini, jadi kita balik. Q per 4 Pi epsilon 1/RA hingga adalah 0 sama dengan 500. Tinggal mengandalkan kalkulator. 500 sama dengan Q tadi 30 kali 10 pangkat min 12 kalem. Kemudian ini 4 dikali Pi kali 8,8 kali 10 pangkat min 12 untuk mudahnya angkanya. Kali 1/RA. Sama dengan dimasukkan ke kalkulator. 500 sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 12 per 4 dikali Pi kali 8,8 kali 10 pangkat negatif 12 kali 1/RA. Kita dapatkan RA sama dengan 0,00054 540 meter atau 0,5
mm. Pertanyaan B. Jika dua tetesan dengan muatan dan jari-jari yang sama bergabung untuk membentuk tetesan tunggal yang baru, berapakah potensial di permukaan tetesan yang baru? Ini bisa kita cari dengan rumus volume bola. Pertama, kita cari dulu volume bola di saat A adalah rumus volume bola sendiri adalah 4/3 dikali V R pangkat 3. 4/3 dikali V R A pangkat 3 sama dengan 4/3 kali V kali 0,000540 pangkat 3. Kita dapatkan volumenya 6,592 kali 10 kat negatif 10 meter, karena saya tadi pakai yang jari-jari dalam besaran meter. Kemudian volume saat di B. Volume saat di B adalah 2 kali volume A. Itu 1,319 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Oh, meter kubik. Oke, dari volume ini bisa kita cari lagi jari-jarinya. R, B. Jadi volume B sendiri besarnya 1,319 kali 10 pangkat negatif 9 sama dengan 4/3 Pi dikali R B pangkat 3 sama dengan 4/3 kali Pi kali. Oke, kita dapatkan 0,000680. Oke, kita cari lagi yang ditanyakan potensial V. Bisa kita cari dengan K kali Q dibagi dengan R. K sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 kemudian Q sendiri
karena ini air, dan air itu kita ketahui muatannya berada di permukaannya. Jadi bisa kita ketahui air di sini adalah bukan air murni. Jadi air ini adalah konduktor. Karena kedua air yang bergabung ini identik, Q yang dimiliki oleh air gabungan dari kedua butir air ini punya besar 2 Q di saat A. Dan R kita punya 0,00068 meter. Bisa langsung kita hitung, V sama dengan per 4 V epsilon 0 dikali 2 Q. 2 dikali 30 kali 10 pangkat negatif 12 per 0,00068. Jika dimasukkan ke kalkulator, 1/4 kali P dikali 8,8 kali 10 pangkat negatif 12 dikali 30 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi dengan 0,00068, kita dapatkan 399,153. Oh, ada angka yang lupa saya masukkan, angka 2-nya lupa. Kita dapatkan 798,3 volt. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan di nomor ini? Saya beri waktu 15 detik. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, langsung saja dilanjutkan oleh tutor selanjutnya, yaitu Miftah Hanif. Silahkan, Miftah. Oke, suaraku masuk nggak? Oke, saya akan stop share. Masuk, bro, masuk. Oke, siap. Oke, thank you Andika sudah menjelaskan tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Izinkan aku menjelaskan tentang hukum kolom dan medan listrik. Untuk malam ini nggak terlalu banyak, yang penting kita dapat sedikit lah untuk bekal-bekal nanti di pelajaran fisika. Oke, aku izin share screen dulu. Sebelumnya udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, teman-teman. Jadi di hukum kolom dan muatan listrik itu ada satu hal yang sebelum bahas hukum kolom kita harus tahu dulu muatan listrik. Mungkin tadi udah sedikit disinggung, tapi muatan listrik itu adalah karakteristik intrinsik dari partikel. Jadi kata kuncinya itu di muatan listrik itu sebuah karakter gitu ya di dunia listrik yang kecil, intrinsik atau yang lebih mendalam gitu, yang lebih partikel-partikelnya gitu. Partikel sebagai dasar penyusun sebuah materi, Nah, ini kita harus tahu dulu definisinya gitu. Jadi misal nanti nyambung juga ke definisi selanjutnya. Terus yang kita udah tahu ya mungkin dari SMP udah tahu tuh, ketika ada benda bermuatan positif gini, ketemu benda bermuatan positif,
ketemu juga gini, ketemu dia. Ini hasilnya akan tolak-menolak gitu, karena memang sudah menjadi sifatnya gitu, sifat dari sebuah listrik itu akan tolak-menolak kalau sejenis. Begitupun sebaliknya, ketika dia negatif, ketemu nih saling negatif. Nah, negatif, ini negatif, dia nanti akan saling tarik, kok negatif, positif, negatif, dia akan tarik, menarik. Itu secara sederhana yang harus kita tahu muatan listrik. Terus selanjutnya, yang harus kita tahu juga teman-teman, muatan listrik itu tidak dapat diciptakan. Kita nggak bisa mengklaim, saya bisa menciptakan muatan listrik, itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengklaim itu. Tetapi kita hanya bisa mentransferkan, transfer dari energi satu ke energi lainnya, dari benda satu ke benda lainnya. Itulah sehingga bisa tercipta sebuah alat-alat canggih, contoh lampu, contoh komputer kita itu pasti perpindahan energi, perpindahan muatan-muatan di sana. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan yang tadi muatan listrik itu sebab simbolnya Q, itu kita bisa definisikan N dikali E, yang mana nilai E itu 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi nanti misal ketemu sebuah atom ya, sebuah atom nilai atomnya itu 3. Berapa nilai muatannya ya? Tinggal kita kalikan aja 3 dikali ini, hasilnya sekian. Itu nanti nilai N-nya berapa sih? Atomnya berapa atau jumlahnya berapa? Tinggal kita kalikan aja dengan nilai potensialnya gitu. Oke, itu sedikit materi tentang muatan listrik. Nah, kenapa ini dibahas? Karena nanti kita akan masuk ke namanya konduktor. Terus ada insulator. Kita mungkin langsung ya. Konduktor itu material yang memiliki sejumlah elektron bebas sehingga bisa menghantarkan listrik. Jadi misal sini ada bola yang bermuatan gitu, positif, ini ada negatif, positif, ditempelkan sebuah besi, misalnya besi di sini. Ini besi nih, besi bermuatan negatif. Nah ini nanti akan terjadi tarik-menarik teman-teman. Karena yang di dalam bola ini dia bebas, bergerak kemanapun dia bebas. Sehingga yang besi bermuatan negatif ini, dia kayak lebih mudah gitu menarik perhatian atau menarik si bola ini. Sehingga dia tertarik gitu. Karena pergerakannya juga bebas gitu. Terus contoh lagi, gimana kalau cuma di bola itu muatannya positif doang misalnya. Misal positif doang nih. Positif. Nah, sama, misal ada di sini ada besi lagi sini. Nah, besi lagi bermuatan negatif lagi, tetap dia bisa saling tarik menarik. Karena di sini bebas, bendanya bergerak bebas gitu, tidak saling terikat, tidak saling apa, sehingga ketika ketemu lawannya, ketemu negatif, dia akan saling tarik menarik gitu. Nah, begitu juga nanti konsep seperti ini dipakai untuk menciptakan sebuah alat. Tadi udah aku bilang ya di awal bahwa muatan listrik itu nggak bisa diciptakan, tapi bisa ditransferkan gitu ke bentuk lain. Selanjutnya ada insulator. Insulator itu kebalikannya. Insulator itu material yang elektronnya itu saling terikat sehingga tidak dapat bergerak bebas, sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya kayu, atau karet misal, atau kertas, itu nggak bisa tuh. Kenapa nggak bisa? Ilustrasinya begini. Misal ini muatan positif ya, ada sebuah besi atau bola gitu. Di sini ada kayu, di sini kayu. Tapi karena definisinya tadi saling terikat, tidak bergerak bebas, jadi dia begini, positif, ini negatif nih. Positif, negatif. Positif, negatif. Nah, ini saling nempel teman-teman. Dia nggak bisa bergerak, yang muatan ini nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, karena memang udah saling terikat, nggak ada bisa melakukan perpindahan gitu, sehingga dia sangat sulit untuk mengantarkan sebuah listrik. Selanjutnya ada semikonduktor.
semikonduktor. Ya, ini bisa, tapi agak apa ya, kurang kuat gitu. Kayak contohnya itu ada silikon, germanium, itu contoh-contoh itu. Satu lagi ada superkonduktor. Ini sangat kuat sekali ini superkonduktor. Jadi apapun maksudnya kuat itu, walaupun jaraknya lumayan jauh, dia tetap bisa saling menarik gitu, saking kuatnya bahan ini gitu. Oke, itu sedikit materinya. Nah, setelah kita tahu itu, baru kita masuk ke hukum Coulombnya. Hukum Coulomb. Oke. Yang pertama teman-teman, kita udah tahu mungkin udah dengar dari SMP atau dari SMA. Hukum Coulomb itu sebuah memang sangat berguna untuk masa sekarang gitu, karena penemuan ini banyak tercipta sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, hukum Coulomb ini berkaitan dengan muatan yang lebih dari satu, teman-teman, atau ada titik yang dia saling terhubung, ada jaraknya gitu. Jadi nanti ketika dia ada sebuah jarak, kita nggak hanya menghitung jumlah kayak ini tadi nih. Ini kan cuma satu nih. Kita nggak menghitung satuan, tapi kita menghitung hubungannya. Gimana sih satu titik dengan titik yang lain gitu. Sebentar, ini agak nge-lag. Bentar. Wait. Bentar ya guys, nge-lag. Wait. Bentar, nge-lag. Oke. Udah kelihatan lagi nggak? Sorry, tadi nge-lag. Udah, Mip. Oke. Nah, tadi aku kembali lagi. Jadi di hukum Coulomb itu kita menentukan berapa banyak sebuah muatan atau sebuah titik itu mempunyai sebuah jarak yang dihubungkan gitu. Dia misal titik ini positif misal. Nah, ketika ketemu muatan seperti ini teman-teman, kita bisa menghitung jaraknya ini. Karena kalau di implementasinya, menghitung jarak itu bisa juga kita menghemat energinya atau bisa menghemat biaya produksinya. Itulah kegunaan kita menghitung jarak-jarak seperti ini gitu. Nah, ini ada yang kita mungkin udah tahu semua ya, ada simbol jaraknya R kecil aja, tulis gitu. Terus gayanya ke sini, kita anggap aja gayanya ke sini dulu nih. Gaya vektornya gitu ke sini. Sehingga persamaannya kita udah tahu semua, persamaannya itu gaya vektornya itu K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R2 dikali besar R-nya vektornya gitu. Di sini ada juga nih. Sorry, R-nya sih. R-nya ini vektor satuan ya. Vektor satuan. Nah, dengan nilai K sendiri itu 1/4 V epsilon 0 itu sama dengan 8,99,10⁹, kurang lebih ya angkanya segini, meter kuadrat bagi C pangkat 2. Terus ada lagi nilai epsilon 0-nya itu 8,85 dikali 10⁻12 kolom kuadrat bagi N kali meter pangkat 2. Nah, teman-teman, yang ini nih, gaya elektrostatis ini, kita nyebutnya gaya elektrostatis ya, yang ini nih. Itu merupakan gaya konservatif. Mungkin teman-teman nanti bisa buka lagi definisi gaya konservatif itu. Jadi nilai ini merupakan gaya konservatif. Gaya konservatif. Oke. Terus apa sih hubungannya dengan kok nggak bisa ini. Oke, sini aja. Terus apa sih hubungan dengan muatan listrik tadi? Tadi sudah aku jelasin
salah satunya kita bisa menghitung jaraknya. Terus kita bisa juga menghubungkan dengan formula lain atau rumus lain gitu. Bisa juga kita buat persamaan untuk gaya antar muatan listrik gitu. Persamaan untuk gaya antar muatan listrik. Oke. Tadi kan udah dapat nih kayak ini nih, udah dapat nih ya. Kita anggap aja ini persamaan satu. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai vektor ya tadi itu selisih vektor jaraknya kok selisih vektor jarak sih? Selisih jarak kita tahu nih ya, selisih jarak itu merupakan R2 vektornya gitu R1. Contoh ini ada sebuah gambar nih, ke gambar sini aja. Gambarnya di sini. Gambarnya di sini. Terus ini ada sumbu Z, ini sumbu Z. Ini sumbu Z, ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini ada dua benda nih, ada dua benda. Ada dua buat benda atau titik ya. Di sini saling menghubungkan, ini saling menghubungkan. Anggap aja lurus ya, teman-teman. Ada delta R tadi, yang jarak tadi. Ini ada yang R1-nya. Satunya, ini vektor juga nih. Ini yang dua. Yang dua. Oke. Nah, karena ada dua gini, berarti kan ada selisihnya ya. Jadi selisihnya itu yang dua dikurangi yang satu, atau yang akhir dikurangi yang awal. Jadi formula yang nanti berubah menjadi formula 2 ya. Kita masukin aja ke persamaan pertama tadi. Jadi hasilnya itu K Q1 kali Q2 dibagi R, bentar kok, oh ya bentar ini salah nih. Oh ya, sebelum ke sana ada yang ketinggalan. Jadi kan tadi pasangan ya. Yang ini tadi kan besar ya, besar vektor satuan. Ketika ditanya vektor satuan berarti jadi bentar, oh ya benar. Jadi kenapa tanda mutlak teman-teman? Karena memang sepengetahuan aku ya, jarak jarang ada yang minus sih. Karena kalau ditanya nilai minusnya nggak disukkan. Oke, langsung nanti kita lanjut yang selanjutnya. Tadi ya. Oke, kita harus dulu apa aja yang ada di sana. Ada itunya, ada Q2, terus jarak juga. Yang ditanya besar F1 vektor 2 arahnya itu arahnya besarnya dan arahnya kemana. Oke. Kalau dari aku teman-teman, kalau
Halo teman-teman, suaraku udah masuk belum? Udah dengar, Mip? Oke, sorry ya, sinyalnya. Oke, aku izin share screen lagi. Oke, kita langsung lanjut ke tadi ya. Oke, kita langsung gambar. Ini itu ada Q1, Q2, ini di sumbu X. Ini tadi ada jaraknya gitu. Ada jarak, oke. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa soal ini kan merupakan ditanya juga gaya ya. Kok gaya? Arah. Berarti nanti ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, karena di soal itu ditanya itu yang 1 dan 2 ini nih. F1 2, berarti nanti gayanya itu arahnya ke sini. F1 dan 2. Karena kan saling tolak menolak ya. Maksudnya titiknya pusatnya di 1, tapi gaya yang 2 ini masuk itu. Kalau positifnya ketemu yang ini, berarti dia semakin menuju gitu, menjauh, sorry. Ini menjauh nih. Jadi nanti gayanya ke sini nih, 1 2. Karena nilainya positif. Sebentar. Oke. Nah, sebenarnya ini mudah teman-teman, tinggal kita masukin aja ke rumus yang awal tadi. Kan tadi ada Q1 mutlak, Q2 R kuadrat. K-nya kita ubah jadi dikali yang di atas Q1, Q2 bagi R kuadrat. Kok R kecil? Salah. Oke. Kita masukin aja angka-angkanya. Nanti kalau dimasukin angka-angkanya itu udah pas sih angka 1,6 makanya 19, jaraknya jangan lupa ya jaraknya udah pas, nanti hasilnya itu 1,15 kali 10 pangkat min 24. Ini kalau kalian penasaran nanti bisa dihitung sendiri ya, tinggal masukin aja angka-angka ini nih. Ini tinggal masukin aja angka-angkanya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kurang jelas atau gimana? Sok dikasih waktu 1 menit. 20 detik lah kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aku minta feedbacknya dong, kalau memang nggak ada, bilang nggak ada gitu. Oke, sip. Soal selanjutnya, itu contoh yang nomor kedua. Nah, tadi kan cuma diketahui soal 2 titik ya, atau 2 benda nih. 2 titik atau 2 benda gini. Bagaimana dengan yang lebih dari itu gitu. Oke, ini soal nomor ini ya. Mungkin ini. Nah, kalau soal seperti ini teman-teman, ditanya itu besar dan arah gaya elektrostatis total. Berarti keseluruhan ya, nanti kita hitung Q1, Q2, Q3-nya berapa, totalnya berapa. Nah, kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Jadi positif, miring F13 ke sini, ini sumbu X, terus F12 ke sini. Oke, jadi kenapa kenapa F gaya 13 itu nilainya ke kanan, terus F12 itu ke kiri? Karena kalau dia ini kan negatif ya teman-teman, ini tadi negatif ya. Kalau dia negatif itu, seingat aku, mohon koreksi kalau salah, dia akan mendekat gitu. Jadi gaya yang di Q1 ini akan mendekat ke sini, sehingga arahnya ke sini gitu. Arah gayanya itu ke sini. Nah, begitupun sebaliknya
dia akan semakin menjauh. Jadi gambar sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi tinggal ini aja nih. Tinggal ini. Oke. Nah, perhitungan gampang, tinggal kita masukin aja F13 sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q1 Q3 gini, terus 3/4 R divided. Nah, kalau kalian masukkan nanti nilainya itu kurang lebih 2,05 dikali 10 pangkat minus 24 Newton. Ini di F13. Oke. Nah, gimana yang total? Total tadi berarti tinggal F1 net itu total ya, net itu total sama dengan tadi yang soal yang pertama tadi kita masukin aja. Ini nih nilainya. Berarti, oh ya aku lupa kasih tahu deh. Soal yang nomor 1 sama nomor 2 ini berhubungan gitu. Jadi yang nomor 1 tadi ngitung ini ke sini, Q1, Q2, sedangkan yang contoh kedua itu cuma menghitung Q1 sama Q3. Tapi arahnya ya, jadinya seperti ini. Tadi nanti perhitungannya kita masukin 1,15 kali 10 pangkat minus 24. Kok nge-lag lagi ya Allah, bentar. Bentar guys. Kok sepi banget ya? 3 orang doang. Wait, bentar. Oke. Oh, ini udah muatan. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya ya teman-teman. Materi selanjutnya itu ada medan listrik. Oke. Kayaknya buat yang baru aja. Oke, medan listrik di sini. Medan listrik. Kita cepat aja, medan listrik itu jadi medan listrik itu teman-teman suatu muatan listrik yang berada di sekitar satu benda gitu. Contoh gini, misalnya ini ada batang ya, batang itu bermuatan positif positif positif. Nah terus sini ada benda nih positif gitu. Ini ada di sini ada electric field at point P. Jadi kayak di poin ini nanti ada kayak medan-medannya gitu. Dia penghubungnya bisa masuk ke dalam gini ataupun nanti dia bisa keluar gitu. Atau gini. Oke. Formulanya gampang, tinggal gaya gitu sama dengan F dibagi Q0. Satuannya Newton per kolom ya, satuannya gitu. Oke, satuannya Newton per kolom. Selanjutnya ada lagi, oke, ada lagi materinya itu kok gini ya. Bentar. Garisnya itu garis-garis di medan magnet.
Bentar. Garis-garis. Kok pindah-pindah ya? Aduh, sorry guys kok. Oke. Bentar ke error. BTW ini nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Gimana? Halo. Bentar ya, stop dulu. Harus ganti nama. Oke. Bentar ya. Kayaknya warnaku bermasalah. Udah kelihatan belum? Oke, sorry guys, tadi pentabnya bermasalah di sana. Oke. Ini bagus nih. Oke, kita lanjut ya, nggak apa-apa lah, sedikitan juga. Selanjutnya tadi, tadi kan udah sempat kusinggung ya, garis-garis. Oh, sorry. Pantas. Ada garis-garis. Garis-garis medan listrik. Oke. Nah, tadi udah singgung ya, tadi jadi sebuah medan itu ada arahnya masuk ke dalam ataupun keluar gitu. Contohnya yang aku gambar ini positif, arahnya itu keluar gitu. Kalau di gambar aslinya tuh agak simetri ya, maksudnya gambarnya agak bagus gitu. Nah, pokoknya intinya kurang lebih seperti inilah gambar. Oke. Begitupun sebaliknya kalau negatif, itu semakin mendekati. Kok positif? Sorry, ada negatif. Semakin mendekati. Oke, di sini. Terus gimana ada juga contoh yang seperti ini, kayak di sebuah plat tuh kayak besi gitu ya, kayak plat tipis gitu. Ini kayak plat tipis, ada 2 plat gini. Ini ada 2 plat nih, yang saling berdekatan. Gayanya gimana sih? Gayanya itu membentuk melengkung seperti ini. Dia tembus ke sini, melengkung, tembus ke sini juga nih. Anggap ya tembus ya teman-teman. Ini tembus. Gaya medan listrik tembus. Nah, ada yang nama itu garis gaya rapat. Atau medan listriknya kuat gitu. Medan listrik kuat. Ada juga yang gaya itu enggak rapat atau renggang. Nah, ini medan listriknya lemah. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu ketika sebuah benda itu semakin mendekat gitu. Contoh ya, ini positif, ini negatif. Pasti medan listriknya akan semakin kuat kalau jaraknya semakin dekat gitu. Intinya kalau semakin rapat berarti medan listriknya semakin kuat. Begitupun sebaliknya kalau semakin jauh ya akan semakin lemah gitu, akan semakin habis kekuatannya gitu. Terus ada juga yang namanya itu dipol teman-teman. Dipol itu kayak muatan listrik gitu.
dipol listrik. Oke. Gambarnya seperti ini sih, kurang lebih. Ini positif, ini negatif. Tadi kan positif itu keluar ya, positif itu keluar berarti kita bisa gambar gini nih. Nih ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sedangkan negatif itu masuk di sini. Nih masuk, masuk itu. Nah, yang ini tadi ini karena keluar berarti dia masuk ke sini. Saling apa ya? Kayak saling membantu gitu. Jadi yang positif ini keluar tapi ditarik juga dengan yang negatif. Di gambar seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itulah gambar teman-teman. Oke, selanjutnya satu soal lagi. Bentar. Oke. Ya, oh ya tadi ada soal nih. Aku gambarin aja. Aku gambarin soalnya itu. Ini soal penutup nih. Soal penutup tentang medan listrik. Misal ini ada Q3. Ini ada benda gitu. Di sini ada juga Q2. Jaraknya sama nih, jaraknya sama. D, ini D juga. Terus di sini ada Q1. Jaraknya D juga. Q1. Sudutnya itu 30 derajat. Yang ini juga sama nih, 30 semua. Oke. Nah, cara jawabnya gimana? Yang pertama, kita harus tahu dulu arahnya gitu, arah gayanya. Jadi kita gambarin dulu nih. Oh ya, bentar. Q1 itu nilainya positif 2Q. Q2 itu minus 2Q. Q3 itu sama dengan minus 4Q. Jadi kalau kita pengen tahu gambarnya, arahnya teman-teman, kita cuma ngeliat ini doang nih. Positif negatifnya nanti. Oke. Jadi di sini ada gaya F. Sini ada 2 nih gayanya, karena sama. Ini ada satu lagi di sini. Ada S1, ada medan listrik 1, medan listrik 2. Oke. Yang ini 2, yang ini 3. Oke. Nah, lah kok Mif, kenapa sih yang S1 arahnya ke sini? Padahal kan bendanya di kuadran 2 ya, ini kuadran 2 ya. Bendanya kan di kuadran 2 gitu. Sesuai tadi teman-teman, karena di Q1 itu positif, Q2 negatif, berarti kan mendekat, ini negatif ya, berarti dia mendekati arahnya gitu. Berarti nilai yang ini mendekati sumber gitu, mendekati yang negatif. Jadi arahnya itu ke sini. Kecuali kalau nilainya ini positif nih. Kalau positif berarti dia semakin menjauh gitu. Semakin menjauh. Oke. Berarti ini tadi negatif. Jadi dapatkan kesimpulannya kalau memang dia berlawanan dan tandanya itu negatif positif, berarti dia mendekat. Berarti arah yang ini ke sini sama berarti. Nah, terus kenapa dia dempetan gitu atau berhimpit gitu? Karena jaraknya sama teman-teman. Jarak ini ke sini sama, jarak ini sama, arahnya pun sama. Jadi kita buat satu aja. Kita buat satu aja nanti. Jadi kalau di perhitungan nanti tinggal kita kali 2, nggak usah satu-satu menghitungnya gitu. Nah, kali ini beda sendiri karena memang dia terpisah gitu kan. Oke. Jadi kalau di perhitungan tinggal kita menghitung S1 itu sama dengan 1/4 V I0 dikali 2Q D kuadrat dikali E2. Bentar. Kok E2 sih? Oh ya, bentar. Ini koma maksudnya. E2 itu sama 1/4 V epsilon 0 2Q kali D2. Karena sama ya, tadi nilainya 2Q tapi tandanya positif negatif. Nah, jadi bisa kita gabung sebenarnya S1 2 itu sama dengan 2 dikali ini aja 1/4 V V0 2Q D. Caranya gimana supaya kita tahu
bisa menghitung cepat gini ya. Salah satu kuncinya kita banyak-banyak latihan aja soal gitu. Dan kita harus tahu arahnya kemana. Nah, itu udah dapat yang 1, 2. Tinggal kita jumlahin aja yang ini sama yang E3 gitu. Tinggal kita jumlahin berarti ini udah dapat, ini tadi udah dapat ya, udah dapet, hasilnya nanti sekian. Terus yang E3 sama, E3 itu bentar. E3 sama juga berarti 1/4 V epsilon 0. E3 itu nilainya 4 ya, 4 Q berarti 4 Q dibagi D kuadrat. Nah, ternyata teman-teman yang D kuadrat ini, bentar aku perbaiki lagi, E3 1/4 V L0 4 Q per D kuadrat. Itu mirip sama ini, sama E12 ini. Itu mirip, yang E3 itu mirip. Tapi berubah tanda aja. Yang ini positif, tadi karena dia, yang ini negatif, yang ini negatif. Ini tadi positif negatif. Positif negatif. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, perhitungannya sebenarnya mirip, bisa kita sekaligus, kalau jaraknya sama ya, kita bisa sekaligus, tapi yang harus perhatiin tadi cara menentukan gaya-gayanya aja sih, kayak misal dari sini karena ini negatif berarti mendekati dia, semakin mendekati. Begitu juga gini, ini negatif nih, ini positif, berarti dia menjauhi, berarti kan gayanya semakin sini ya. Nah, gaya arah Q2 ke sini semakin menjauh, tapi yang Q1-nya semakin ditinggal gitu. Oh, bentar. Ini boleh on mic aja, Yan. Aku kurang tahu deh yang mana. Oh, yang arah ya. Oke, bentar. Iya, yang arah. Oke, bentar ya. Salah bentar. Oh, ini. Nah, jadi kan yang Q1 di sini nih, Q1 positif, Q2 negatif. Kalau kita patokannya Q2, misalnya kita patokan di Q2, berarti nilainya kan negatif tuh. Tadi syaratnya itu ketika kita menuju benda yang bermuatan negatif, dia semakin mendekat. Jadi arah ini nih mendekat ke sini. Berarti tanda panahnya gini nih, mendekat. Begitupun sebaliknya. Kalau patokannya di sini, berarti kan ini minus ya. Berarti kalau kita mendekati positif, berarti nilainya menjauhi gitu. Semakin jauh. Berarti arahnya ke sini. Semakin jauh ya, arahnya ke sini, bendanya di sini, makin menjauh. Begitupun sebaliknya tadi. Ini bendanya di sini, tapi yang kalau dari perspektif ini dia mendekat. Kalau dari perspektif ini dia menjauh gitu. Karena konsepnya gitu tadi. Konsepnya itu bentar. Ketika dia negatif nih, dia akan mendekati sumber yang gitu. Bukan sumber ya. Kemarin tuh apa sih ya? Bentar. Mendekati muatan lain gitu. Negatif akan mendekati sumber yang negatif. Akan mendekati sumber. Nah, ini kan tadi positif nih. Positif mendekati sumber yang negatif. Itu pun sebaliknya. Ketika ada benda yang kita pengen mendekati sumber yang positif, dia bukan mendekati jatuhnya, tapi menjauhi. Menjauhi sumber positif. Oke. Itu. Nanti kalau kurang jelas, nanti aku catat yang lebih detail di catatannya aja gitu. Gimana, Yan? Udah terjawab? Udah dijawab, makasih. Oke, ya. Oke, sampai itu aja sih untuk malam ini. Kayaknya udah cukup ya, berapa menit sih?
Sebentar, cek dulu waktu. Oke, udah hampir. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Aku izin stop screen dulu. Nanti insya Allah pembahasannya dan coret-coretannya udah aku kasih nanti ke pihak akademik. Oke, dari aku cukup. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mip. Udah Terima ngasih kasih. tutornya keren banget. Tutor eduka nih, Bos. Single dong. Oke ya, kalau mau feedback itu udah aku kirim link feedbacknya. Terus untuk soal pembahasannya, itu nanti juga akan di-share di grup. Oke, sekian untuk hari ini ya guys. Terima kasih semua yang udah datang.